Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masai Kendi Anggraini dari program studi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses ganasan. Mana proses terjadinya keganasan kanker adalah suatu penyakit di mana terjadi proliferasi sel yang tidak terkontrol. Kanker terjadi karena adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Adanya mutasi ini dapat menimbulkan salah atur, lebih atau kurang aturan. Gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel itu disebut protonkogen dan supresor gen. Protonokogen yang telah mengalami mutasi sehingga dapat menimbulkan kanker disebut onkogen. Pada kanker terjadi transformasi protogen dan supresor gen sehingga terjadi perubahan dalam cetakan protein dari yang telah diprogramkan semula sehingga terjadi kekeliruan transkripsi dan translasi gen dan terbentuklah protein abnormal yang lepas kendali dari pengaturan normal, koordinasi pertumbuhan dan diferensiasi sel. Proses karsinogenesis adalah proses bertahap, multi-step proses. Sedikitnya ada 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi di mana sel normal berubah menjadi premaligna. Pada tahap ini, karsinogen bereaksi dengan DNA sehingga terjadi amplifikasi gen. Contohnya, gen HER2 sedang mengalami overekspresi sehingga terjadi amplifikasi gen pada payudara. 2. Promosi promotor adalah zat non-mutagen tetapi dapat menaikkan reaksi karsinogen dan tidak menimbulkan amplifikasi gen. Suatu promoter yang terkenal adalah ether prorbal terdiri atas TPA dan RPA yang terdapat pada minyak kroton, dapat mengubah ekspresi gen seperti hyperplasia, induksi enzim, dan induksi diferensiasi. 3. Progresi. Pada proses ini dapat menjadi mutasi atau hilangnya gen. Saat progresi ini timbul perubahan dari benigna menjadi pramaligna dan maligna. Dalam karsinogenesis ada 3 mekanisme yang terlibat. Pertama, onkogen yang dapat mengindukasi tumbuhan kanker. Kedua, tumor supresor gen yang dapat mencegah timbulnya kanker. Yang ketiga, gen modulator yang dapat mempengaruhi ekspresi, karakteristik gen dan mempengaruhi penyebaran kanker. Kanker dapat disebabkan yang pertama kongenital atau konstitusi genetika dapat berupa kerusakan struktural, fungsional, dan sistem kerja. 2. Karsinogen. Ada beberapa karsinogen. Yang pertama, karsinogen kimiawi, alami, dan buatan. Yang kedua, sinarlinosasi. Sinar ini dapat mengionisasi air dan elektrolit dalam jaringan. Sinar X dan UV. C. Virus. Ada 3 virus. Hormon iritasi kronik. Yang ketiga, lingkungan hidup, kerjaan, tempat tinggal, dan gaya hidup. Proses terjadinya metastasis. Proses terjadi metastasis terdiri dari 5 tahap. Tahap intravasasi, penetrasi dari sel tumor melalui dinding kapiler atau venule dan masuk ke dalam mikrovessel. 2. Tahap transport dari sel melalui sirkulasi ke mikrovessel yang jauh. 3. Tahap adhesi, perletakan dari sel ke suatu tempat pada endothel dari mikrovessel yang jauh. 4. Tahap ekstravasasi, penetrasi dinding mikrovessel oleh tumor dari lumen dan keluar dari sel. Kelima, proliferasi dari sel tumor yang mengalami ekstravasasi dan membentuk koloni baru di luar mikrovessel. Proses metastasis terjadi melalui beberapa kejadian, antara lain dimulai dari proses invasi dan infiltrasi yang diawali dengan pengerusakan membran basalis yang sebagian besar disusun oleh kolagen tipe 5. Akibat rusaknya membran basalis tersebut, sel kanker akan masuk ke stroma dan jaringan ikat. Di dalam membran basalis dan stroma terdapat bentukan glikoprotein laminan dan fibronectin. Dengan rusaknya membran basalis memungkinkan terjadi ikatan reseptor di sel kanker dengan glikoprotein laminin fibronectin. Selanjutnya, hilangnya reseptor laminin dan fibronectin tersebut akan menyebabkan terjadinya invasi. Setelah itu, sel kanker terlepas dan masuk ke sirkulasi. Setelah masuk ke sirkulasi, sel kanker akan terperangkap pada kapiler. Di sini sel akan melakukan penetrasi keluar kapiler yang selanjutnya tumbuh pada organ yang sesuai.
Tujuan penggunaan TNM System membantu klinisi untuk penata laksanaan dan terapi. Kedua, memperkirakan prognosis. Tiga, membantu evaluasi keberhasilan terapi, memfasilitasi persamaan persepsi informasi dengan center lain. Kelima, menyumbang untuk penelitian lanjut terhadap kanker. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.